Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima Selamat kasih sore. untuk hari ini kita ketemu Kasih. lagi. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang manajemen lingkungan di pelayanan di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa upaya kesehatan lingkungan ini adalah harus kita kerjakan di rumah sakit karena tujuannya adalah untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara fisik, kimia, maupun biologi, maupun sosial. Jadi lingkungan rumah sakit ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kita di rumah sakit. Oleh karena itu, kita sangat berperan penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat, karena kalau kita lihat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, bagaimana kita harus mematuhi Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 2019 tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit. Di mana di situ adalah disampaikan bahwa setiap orang yang ada di rumah sakit harus mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini lingkungan juga sangat berperan terkait dengan mewujudkan kesehatan di lingkungan perawatan pasien. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan ini diselenggarakan melalui upaya kesehatan, juga pengamanan dan pengendalian. Dan kita tahu bersama bahwa ini diselenggarakan melalui upaya kesehatan, pengamanan, dan pengendalian, terutama di pemukiman. Nah, di pemukiman itu bisa di pemukiman perumahan, tempat kerja kita saat ini adalah di rumah sakit. Kemudian di tempat rekreasi dan fasilitas umum. Nah, saat kita karena kita termasuk ada rumah sakit, maka kita pun harus mengikuti standar-standar yang telah dikeluarkan oleh dari Kementerian Kesehatan, terutama Kementerian Kesehatan Lingkungan, bahwa rumah sakit merupakan padat karya di mana banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat limbah yang harus dihasilkan oleh rumah sakit sendiri. Oleh karena itu, menurunnya kualitas air, udara, dan sarana prasarana pembangunan dan faktor yang ada di rumah sakit, maka perlu dilakukan penanganan. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya udara yang dihasilkan di rumah sakit, kemudian air yang dihasilkan di rumah sakit, dan sarana prasarana dan pembangunan dan faktor itu akan mempengaruhi kualitas pelayanan kita, dan juga itu berkontribusi terjadinya infeksi pada pasien yang kita rawat di rumah sakit. Oleh karena itu, lingkungan rumah sakit kalau misalnya lingkungan rumah sakit memenuhi standar, maka kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ini akan tidak bisa dijamin selama kita ada di pelayanan rumah sakit kita. Jadi sekali lagi sangat penting sekali bagaimana rumah sakit kita mengelola kesehatan kualitas baik air, udara, sarana prasarana, dan seluruh sektor-sektor yang ada di rumah sakit. Kemudian kalau kita lihat bahwa tujuan pengelolaan lingkungan di rumah sakit ini adalah tujuannya untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan di rumah sakit yang menjamin kesehatan baik aspek fisik, kimia, biologi, radioaktif, maupun sosial bagi sumber daya manusia, rumah sakit, pasien pengunjung, dan masyarakat di sekitar rumah sakit. Yang paling penting adalah serta mewujudkan rumah sakit ramah terhadap lingkungan. Jadi bagaimana kita mengelola semua limbah-limbah kita, baik itu yang infeksius, non-infeksius, baik itu yang daur ulang. Nah, di sini kita sangat berperan penting bagaimana rumah sakit mengelolanya supaya seluruh pasien maupun karyawan dan seluruh masyarakat yang ada di rumah sakit itu terjamin kesehatannya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan lingkungan itu, yang pertama adalah penyehatan lingkungan yang dilakukan terhadap media lingkungan yang berupa air, ya. Jadi kita ada air yang kita kelola khusus, misalnya air di CSSD, air di kamar OK, air di bagian gizi. Nah, itu ada pengelolaan khusus. Kemudian udara, bagaimana udara kita pertahankan sirkulasinya, pertukarannya, kebersihannya, bagaimana kita mengolah tanah-tanah yang ada di rumah sakit, pangan, serta sarana pembangunan, dan juga lingkungan bangunan-bangunan yang ada di rumah sakit. Semua harus kita kelola dengan baik. Kemudian pengamanan lingkungan dilakukan terhadap limbah dan radiasi, dan juga pengendalian terhadap lingkungan dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, upaya itu
untuk pengawasan, maka dilakukan upaya pengawasan itu terhadap terutama untuk linen atau laundry, bagaimana kita melakukan proses dekontaminasi dan bagaimana kita mengontrol atau memaksimalkan kegiatan konstruksi atau renovasi bangunan rumah sakit. Jangan sampai dengan adanya konstruksi malah justru meningkatkan risiko terjadinya infeksi yang seharusnya kita harus kontrol dan kendalikan dengan optimal. Jadi kalau kita melihat definisi apa sih kesehatan lingkungan itu adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit. Jadi kalau kita lihat itu ada aspek fisiknya, kimia dan biologi bahkan sosialnya. Kemudian sekali lagi, apa penyelenggaranya meliputi air, kualitas air, meliputi udara, tanah, pangan, sarana, dan bangunan, dan vektor, dan binatang yang ada di rumah sakit. Kita lihat pertama tentang kesehatan air. Jadi menurut undang-undang, juga menurut PMK nomor 7 2019, bahwa kesehatan air itu harus kita kelola di rumah sakit. Terutama adalah khususnya untuk biologi dan kimia. Dan kegiatan laboratorium itu bisa kita kultur melalui pemeriksaan fisik, biologi, dan kimia. Contoh bahwa di dalam PMK nomor 7 2019 dikatakan bahwa air itu parameternya adalah angka kumannya untuk dihemodialisa kita pastikan di bawah 20 CFU per mililiter. Kemudian angka endotoksin yang memang saat ini harus kita periksa, ini memang baru 2019 ya endotoksin ini harus kita periksa, maka kita pastikan bahwa di bawah 2 CFU per mililiter. Jadi ini memang menjadi standar yang dimintakan baik secara quality di rumah sakit kita maupun secara akreditasi, maka ini pun parameter ini akan dimintakan buktinya bahwa rumah sakit melakukan pemeriksaan terhadap hal ini. Kemudian juga terkait dengan angka kuman, selain endotoksin, angka kuman juga kita harus pastikan diperiksa secara rutin. Nah, kemudian untuk kualitas air minum yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita harus memastikan bahwa semua kuantitas air, baik itu jumlahnya, misalnya dengan satuannya kita memastikan sesuai dengan jenis kelas rumah sakit. Kalau rumah sakit Bapak Ibu misalnya tipe A sampai B, maka yang dibutuhkan itu keperluan air minum adalah kita butuhkan itu 400 sampai 450 ya liter per hari. Kemudian yang paling penting kita lihat kuantitas air untuk keperluan higien dan sanitasinya harus kita lakukan dengan pemeriksaan kultur secara atau kualitas kimia, fisik dan biologi kimia ini kita lakukan secara rutin di rumah sakit kita. Kemudian untuk persyaratan air Bapak Ibu menurut PMK ya, bahwa pemeriksaan air untuk parameter kimia dilaksanakan setiap 6 bulan. Jadi nanti akan diminta bukti. Mana nih setiap bulan ada nggak pemeriksaan tadi terhadap yang tadi, baik itu endotoksinnya maupun kimia, biologi dari hasil laboratorium. Kemudian untuk biologi itu 1 bulan sekali. Jadi nanti endotoksin, DHD itu berarti ada 12 bulan. Jadi ada bukti bahwa setiap bulan itu dilakukan pengukuran dari parameter biologi. Kemudian di kamar operasi bagaimana untuk cuci tangan adalah untuk kualitas airnya ada RO, juga termasuk nanti RO ini dihemodialisa juga termasuk di CSSD. Maka diminta juga untuk pencucian alat terakhir, untuk pencucian terakhir itu adalah harus dengan kualitas air RO. Kemudian ruang farmasi harus juga menggunakan air yang dimurnikan, terutama untuk produksi farmasi, ruang produksi farmasi. Kalau Bapak Ibu punya ruang produksi farmasi, maka kualitasnya juga harus air yang dimurnikan. Ruang boiler ini harus berupa air lunak kimia. Kemudian pencegahan legionella dalam untuk menara pendingin dengan kebersihan berkala. Contoh legionella ini kita periksa untuk iWasher ya. Jadi kalau standar kita kan ada iWasher di mana-mana, maka itu harus bebas dari legionella itu iWasher kita.
karena itu akan berisiko mengakibatkan infeksi apabila tidak diperiksa secara rutin. Kemudian yang penting adalah pemilihan berkala dengan pengolahan air yang efektif. Nah, yang penting persyaratan air yang dibutuhkan juga adalah hindari kontaminasi air atau sumber air. Jadi memang kita pastikan ground tank, kemudian kanul-kanul air, ya, saluran-saluran air itu kita harus pastikan bebas dari bocor, bebas dari anti karat. Nah, kita harus ada pemeriksaan rutin dari teman-teman kita sanitasi lingkungan. Nah, kata kuncinya adalah quality control-nya melalui pemeriksaan fisik, biologi yang dilakukan oleh teman-teman di laboratorium. Baik itu tadi 6 bulanan maupun 1 bulanan untuk kualitas-kualitas yang sudah ditentukan oleh sesuai dengan PMK. Kemudian evaluasi kemungkinan sumber air terkontaminasi. Karena pernah nih ya, kalau misalnya di rumah sakit kita terjadi outbreak, contoh, kok angka infeksi HIV kita meninggi di perinatologi atau di OK, ada IDO meningkat. Nah, kita biasanya kita melakukan RCA, root cause analysis. Salah satunya yang kita lakukan mencari akar masalahnya adalah bagaimana, apakah airnya sesuai standar nggak? Ada kontaminasi atau tidak? Maka biasanya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air, baik itu di perinatologinya sendiri, di wastafelnya, maupun kalau di kamar OK kita saluran-saluran air dan juga pusat-pusat airnya, untuk memastikan apakah terjadi kebocoran pada saat akan masuk ke ujung yang ujungnya kan di wastafel atau di zinc di kamar OK. Jadi kita pastikan dari hulu ke hilir itu airnya, kualitas airnya tidak tercemar atau tidak terjadi kontaminasi. Jadi pemeriksaan kimia air itu kita harus pastikan dan harus ada dokumennya 2 kali setahun, ya. Kemudian persyaratan udara adalah yang paling penting kita adalah kondisi di kamar OK. Jadi kalau dulu kamar OK itu kualitas udaranya kita kultur setiap bulan. Nah, ternyata saat ini tidak perlu setiap bulan, ya. Yang paling penting sebenarnya yang paling baik untuk kamar OK itu ketika ada insiden IDO meningkat. Kemudian kita ketika ada penelitian atau misalnya pasca renovasi, maka kita lakukan pemeriksaan Pemeriksaan mutu mikrologi udara di kamar OK. Nah, kapan? Ketika ruang operasi kosong, maka kita harapkan hasilnya adalah 35 CFU per menit. Kemudian ruang operasi dengan aktivitas, maka boleh toleransi sampai 180 CFU. Kemudian ketika ruang isolasi pada operasi ultra clean, contoh di kamar ultra clean itu adalah operasi jantung, operasi total hip, ortopedi, itu dia jadi standar yang diharapkan adalah 10 CFU. Kemudian untuk standar mutu ventilasi udara, kalau kita lihat adalah standarnya kita lihat ada untuk operasi itu dikhususkan untuk perawatan bayi, kemudian untuk ruang luka bakar juga ada pertukaran udaranya adalah minimal 10 kali per jam. Jadi ini kualitas udara ini harus kita perhatikan dengan baik sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dari PMK. Nah, yang paling penting standar baku mutu parameter fisik ini untuk udara menjamin kualitas udara ruangan harus memenuhi ketentuan adalah laju ventilasi, suhu dan kelembapan, tekanan, pencahayaan, dan kebisikan. Nah, semua standar-standar ini, baik ventilasinya berarti berapa kali per menit. Kalau misalnya ruangan kita minimal 12 kali per menit ada pertukaran udara. Suhunya kita udah tahu kalau suhu di ruangan itu adalah sekitar kalau OK misalnya 21 sampai 24. Kalau kamar biasa yang ada obatnya misalnya 22 sampai 24. Kemudian kelembapannya adalah 40 sampai 60. Tekanannya kalau untuk tekanan yang bertekanan positif itu minimal adalah misalnya 15 sampai 25 kali. Kemudian kalau itu bertekanan negatif minimal 12 sampai dengan 25 kali tekanan, ya. Tekanannya. Kemudian pencahayaan disesuaikan dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, contoh ini adalah mana sih ruangan yang harus berstandar bertekanan negatif, suhunya seperti apa? Ini di PMK nomor 27, di PMK nomor 7 2019 sudah disebutkan. Jadi kita rumah sakit harus sinkronisasi dengan semua standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau sanitasi lingkungan yang sudah dikeluarkan. Kemudian yang paling penting adalah kita menuliskan ini dalam standar prosedur kita.
supaya nanti ketika kita dari mana dasarnya? Ada PMK-nya. Ada nggak SPO-nya? Kita punya SPO-nya. Ada nggak monitoringnya? Kita buktikan bahwa setiap hari kita monitoring suhu, tekanan, dan kelembapan, kebisikan, dan pencahayaan. Artinya semua dokumen-dokumen ini, semua pengukuran ini kita lakukan setiap hari, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ruangan kita itu aman dari segi suhu, dari segi kelembapan, dari segi tekanan. Sirkulasi juga ada pertukaran udara. Itu adalah menjamin kesehatan karyawan dan juga menjaga kesehatan pasien-pasien kita dan juga menjaga kesehatan dari lingkungan pasien, pengunjung, dan vendor yang masuk ke rumah sakit kita. Jadi sekali lagi bahwa ini penting sekali kita perhatikan. Contoh adalah standar baku mutu suhu kelembapan. Kalau di kamar operasi itu adalah tekanan positif. Kelembapannya 40 sampai 60, suhunya 22 sampai 27, contoh ya. Kemudian misalnya di ICU kita membutuhkan suhunya 22 sampai 23, kelembapannya sama 40 60 dan ruangan tekanannya positif. Jadi di ICU sebenarnya bertekanan positif, cuman bedanya positif pressure-nya di kamar OK sama di ICU itu berbeda. Kalau di kamar ICU itu kita membutuhkan sekitar tekanannya adalah HEPA-nya itu bisa 60 sampai 80%. Tapi kalau HEPA di kamar operasi itu kita membutuhkan adalah 99,97%. Jadi itu bedanya. Tapi sama-sama bertekanan negatif, tapi hanya range kualitas dari HEPA-nya itu saja. Kalau di ICU tadi 40 sampai 60%, kalau di kamar OPA itu HEPA-nya itu 99,97%, artinya hanya 0,3 mikron yang bisa lolos, artinya bisa memfiltrasi mikroorganisme yang dari luar ke dalam. Kemudian persyaratan kesehatan di udara, yang paling penting adalah udara tidak berbau, terutama bebas dari hidrogen ya, dan amoniak. Kemudian dan tidak mengandung debu asbes. Kita contoh ya di kamar operasi itu kan untuk mengeluarkan gas-gas anestesi itu maka selalu ada exhaust. Selain untuk mengeluarkan gas anestesi, juga untuk mempertahankan sirkulasi supaya sirkulasi di kamar operasi itu berjalan dengan baik. Kemudian mendapat cahaya dengan intensitas yang cukup. Apalagi masa pandemik sekarang ya, masa pandemik itu mau tidak pandemik sebenarnya PPI ya memang dari awal sudah menerapkan bahwa pencahayaan, sirkulasi itu sangat penting sekali untuk kesehatan kita. Jadi AC itu tidak, emang AC itu aman sementara, tapi AC itu nyaman, tapi apakah aman? Belum tentu. Jadi yang nyaman itu belum tentu aman. Misalnya kita pakai AC, tapi AC-nya nggak pernah, jendela nggak ada. Jadi tidak ada sirkulasi, exhaust tidak ada. Bayangkan, bertahun-tahun tidak ada exhaust, tidak ada jendela, nah sirkulasinya seperti apa? Nah itu kelihatannya nyaman. Nyaman karena dingin. Tapi apakah aman? Belum tentu. Jadi supaya aman, berarti kita harus ditambahkanlah jendela, ditambahkanlah exhaust, sewaktu-waktu kita matikan AC, maka ada sirkulasi, kita aktifkanlah exhaust atau kita buka jendela, pada saat itulah AC-nya kita matikan, sehingga terjadi pertukaran udara. Jadi penyimpanan barang, peralatan yang perlu diberikan penerangan, jadi kita tahu misalnya alat-alat yang kita gunakan, terutama alat yang mahal itu harus kita kelola dengan baik. Bagaimana kita aliran udara yang memadai ketika pasien-pasien misalnya dengan pasien-pasien yang imunokompromis, pasien-pasien dengan imunokompromis, maka tata udaranya sebaiknya bertekanan positif dengan sirkulasi pertukaran udaranya adalah tadi minimal 12 kali dan tekanannya adalah sebaiknya ya perbedaan tekanan antara anterum dan yang di dalam kamar minimal positif 2,5 Pascal, kalau itu bertekanan negatif minus 2,5 Pascal. Perbedaan antara anterum sama dengan yang ada di kamarnya sendiri. Jadi sekali lagi ventilasi ruang isolasi itu memang harus dijaga tekanan lebih negatif daripada yang ada di dalam koridor supaya jangan sampai mikroorganisme yang ada di kamar pasien itu jangan sampai mengkontaminasi koridor apalagi yang ada di ruangan sebelahnya. Jadi kita pastikan itu dijaga dengan baik dengan mempertahankan tekanan. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu kita perhatikan bahwa suhu tekanan kelembapan ini kita harus ada bukti monitoring. Ya, jadi harus ada namanya kalau untuk tekanan kita pakai makna helik. Kalau tidak ada kalau pakai makna helik itu kan kalau bertekanan positif dengan HEPA filter. Tapi kalau itu dengan misalnya dengan tata udara tekanan negatif dengan kita pakai exhaust fan,
Kalau itu dengan kipas, bagaimana kita tahu bahwa itu bertekanan negatif? Bagaimana kita ada pertukaran udara? Ya kita minimalkan menempelkan pita di exhaustnya. Kalau pita di exhaustnya menempel atau kertas, ketika kita taruh kertas atau tisu menempel, berarti udara yang ada di ruangan itu ditarik keluar oleh exhaustnya. Kalau ternyata tidak ada exhaust, adanya jendela, gimana tahu wow itu ada pertukaran? Berarti di jendela itu kita kasih pita, sehingga apakah pita itu mendorong keluar atau mendorong ke dalam. Nah itu kita bisa lihat. Jadi tidak selalu pakai makna helik. Makna helik itu adalah untuk yang pakai HEPA. Tapi kalau yang campuran seperti pakai exhaust maupun pakai kipas atau pakai membuka jendela, maka kita juga menggunakan tisu. Yang penting tesnya itu menempel nggak di dalam exhaustnya atau mendorong nggak ke arah keluar kalau pakai jendela, ya. Itu harus kita lakukan baik secara manual maupun dengan jika persyaratan kesehatan udara adalah yang paling penting kita tahu bahwa itu ada yang tadi Legionella itu ya untuk tower-tower, untuk cooling tower itu ya pusat-pusat penyimpanan air yang berbentuk besar ya. Contoh adalah kita tahu kalau misalnya kita ada Legionella itu sangat berisiko tinggi untuk mengakibatkan infeksi, dan ini benar-benar harus dicek secara berkala. Ini memang baru peraturan nomor 7 2011 ini ditekankan bagaimana, terutama nanti yang ditanyakan adalah yang kita pasti quality controlnya adalah untuk air washer yang ada di pusat-pusat yang ada di rumah sakit kita. Jadi kita harus melakukan filtrasi udara dan dibersihkan dari debu dan bakteri atau jamur setiap saat. Kemudian suplai udara dan exhaust tadi digerakkan secara mekanis tadi. Yang paling penting kita, walaupun sudah ada exhaust, sudah ada kipas, tapi kalau misalnya tidak pernah dibersihkan, itu justru akan pot di entry masuknya mikroorganisme kepada petugas kita. Jadi sekali lagi pertukaran itu, pergantian itu adalah minimal adalah 6 sampai dengan 12 kali per jam, ya. Kemudian untuk persyaratan kesehatan udara juga bahwa tinggi itu minimal adalah 10,5 meter dari atap. Jadi persyaratan udara, jadi supaya kalau misalnya atapnya terlalu rendah, itu pertukaran udaranya juga akan tidak optimal. Kemudian kita ciptakan keseimbangan tekanan tadi. Kalau itu bertekanan positif dengan HEPA, maka positif 2,5 Pascal perbedaannya. Kalau itu untuk mempertahankan keseimbangan tekanan negatif, maka minus 2,5 Pascal itu adalah perbedaan tekanan di antara anterum maupun dengan ruangannya. Yang paling penting juga kita bagaimana di kamar operasi itu standarnya adalah sinus panel. Jadi kalau kita misalnya supaya udara kita bersih di kamar operasi, karena kita harus menjaga kamar operasi itu tidak steril, tapi bagaimana tata udaranya kita koloni kuman itu 10, terutama ultrakil. Berarti syarat dinding, plafon itu harus dijamin, terutama untuk kamar operasi atau ruangan RIM, imunokompromis, itu sebaiknya bahannya adalah dinding dan plafon itu sinus panel yang bisa dibersihkan dengan air dan deterjen ataupun dengan antiseptik. Kemudian kita juga bawa supply exhaust itu bukan di atas plafon, tapi sebaiknya untuk exhaust itu, untuk pertukaran itu persis di bawah tempat tidur pasien atau di bawah kepala pasien, sehingga ketika pasien yang terinfeksi, misalnya dia nafasnya itu langsung ditarik keluar oleh si exhaust persis di bawah tempat tidur pasien. Kalau kita taruh exhaust di atas plafon, maka itu akan menarik ke atas, dan itu akan tidak kemampuan ke atas itu akan tidak maksimal, dan itu akan kemungkinan itu berisiko karena akan ada penyebaran ke atas. Sehingga yang paling efektif 30 cm dari lantai itu adalah penempatan exhaust yang paling bagus, ya. Begitu juga misalnya kalau untuk udara-udara di WC, toilet ya, di gudang itu, kalau itu area yang lembab, itu sebaiknya disertai dengan adalah exhaust fan. Bagaimana dengan pangan siap saji nih? Jadi kita tahu bahwa inilah termasuk lingkungan. Jadi pangan siap saji di rumah sakit adalah semua makanan dan minuman yang disajikan dari dapur rumah sakit untuk pasien dan karyawan, serta makanan dan minuman yang dijual di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, pengelolaan pangan siap saji di rumah sakit ini merupakan pengelolaan jasa boga, ya. Kemudian jasa boga golongan B, jasa
boga golongan B itu adalah jasa boga yang melayani kebutuhan khusus untuk rumah sakit, yaitu yang saat ini kita tentang membicarakan rumah sakit, bahwa standar baku persyaratan kesehatan untuk pangan siap saji sesuai dengan ketentuan peraturan Kementerian Kesehatan itu adalah mengikuti standar mutu yang ada di PMK tersebut. Jadi nanti pasti ditanyakan tuh dari mana dasarnya. Jadi persyaratan kesehatan udara yang tadi diharapkan itu tadi adalah bagaimana pengawalan secara alamiah, bagaimana lubang ventilasi yang diupayakan dengan sistem silang atau cross ventilasi dijaga agar tata udaranya tidak terhalang, bagaimana pengawalan ruang operasi tadi dengan tekanan lebih tinggi dibandingkan ruang yang sekitarnya, bagaimana kita exhaust fan tadi yang saya sebutkan adalah minimal 2 meter atau 3 meter dari lantai. Kemudian langit-langit juga seperti itu adalah untuk menjaga semua buah tata udara di rumah sakit kita terjamin, menjamin kesehatan karyawan dan juga menjamin kesehatan daripada pasien-pasien kita. Jadi bagaimana tentang persyaratan kesehatan sarana dan bangunan yang harus tersedia dan selalu terpelihara serta yang paling penting adalah bersih. Makanya pembersihan permukaan lingkungan, baik itu lantai, dinding, plafon, itu harus ada SPO-nya di rumah sakit. Karena tidak mungkin kalau kita, ini kan dari Kementerian Kesehatan dibuat PMK-nya, tapi kalau rumah sakit tidak mengadop, maka ini akan menjadi persoalan tersendiri. Jadi kalau misalnya di rumah sakit tidak membuat SPO bahwa pembersihan, misalnya lantai harus dilakukan rutin, mengepel minimal 3 kali sehari, atau segera jika kotor, untuk intensive care itu misalnya setiap 2 jam harus dikontrol kebersihannya, pembersihan permukaan lingkungannya harus dilakukan dengan air dan deterjen atau alkohol atau dengan berbasis klorin, terutama untuk area berisiko, itu harus berbeda dengan area perawatan lainnya. Jadi yang paling penting nanti dari PPRS adalah kalau misalnya ada bangunan baru, kita pastikan bahwa kita merekomendasikan misalnya bahannya lantai ini adalah kuat, kedap air, tidak licin untuk mencegah risiko jatuh, warnanya terang, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan genangan, dan juga itu jangan ada celah-celah. Kalau ada celah-celah itu ada risiko tempatnya kuman untuk ngumpet dan itu akan risiko untuk menyebabkan infeksi. Pada setiap unit ruangan harus tersedia toilet ya. Jadi toilet ini disesuaikan dengan jumlah ketersediaan yang ada di jumlah staf yang ada di ruangan. Nanti di PMK nomor 27 2017 itu 2019 itu dijelaskan ya. Berapa misalnya kalau tipe C toiletnya harus berapa ketersediaannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa nanti cari di Google untuk berapa ketersediaan kamar mandi di setiap rumah sakit sesuai dengan tipe rumah sakitnya masing-masing dan jumlah tempat tidur di rumah sakit masing-masing. Yang paling penting adalah bahwa ketika ada kamar mandi ini adalah sekali lagi dia adalah tidak licin, yang kemudian dia juga harus ada handrail untuk memastikan risiko jatuh, kemudian juga harus ada bel memastikan bahwa untuk keselamatan pasien. Jadi ketika pasien ada sesuatu, dia bisa bel untuk memberi informasi terhadap kondisi pasien di dalam ruang toilet. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara membuang limbahnya. Kalau limbah toilet dan kamar mandi dan wastafel harus berbeda, karena itu memiliki saluran. Kalau misalnya limbah saluran air, ya, untuk cair, untuk misalnya dari toilet, dia harus langsung ke IPAL ya, dan itu harus ada peraturan-peraturannya bagaimana dia ditreatment dengan benar. Kemudian nanti dari kualitas-kualitas setiap tahapan-tahapan itu harus dibuktikan dalam bentuk dokumen. Jadi setiap tahapan pertama, tahapan kedua sampai tahapan berikutnya itu dipastikan ada quality control dan ada pencatatannya. Kemudian letak toilet dan kamar mandi tidak berhubungan langsung dengan dapur dan kamar operasi dan ruang tamu khususnya. Karena sekali lagi untuk mencegah cross kontaminasi, karena kalau misalnya jaraknya terlalu dekat atau alurnya tidak sesuai, maka bisa mengakibatkan cross kontaminasi dan meningkatkan kejadian infeksi. Kemudian kalau untuk persyaratan dinding, yang paling penting adalah permukaannya rata, kuat dan kedap air, berwarna tenang dan ada
catnya tidak luntur. Jadi yang paling sekarang kalau kita lihat cat yang paling bagus itu adalah antibakteri dan anti jamur. Jadi saat ini ada cat-cat yang sudah disiapkan oleh bagian vendor. Jadi kita memastikan nanti ketika ada misalnya renovasi atau pengecatan kembali rumah sakit, maka PPRS lah yang akan memberikan rekomendasi hal tersebut. Kemudian langit-langit sekali lagi harus kuat, terang, mudah dibersihkan dengan tinggi 2,7 meter. Kemudian atap juga sama, kuat, tidak bocor, bebas serangga pengganggu. Jadi kalau sekarang sih, kalau nggak sinus panel, seperti kalau di kamar O kan sinus panel, maka sekarang ini yang paling baik adalah dengan PVC. Lantai, bahan kuat, halus, kedap air, tidak licin, warna terang, permukaan rata, dan permukaan lantai dengan dinding berbentuk lengkung. Jadi sebenarnya tidak ada sudut maksudnya. Pintu juga gitu, pintunya kuat, tinggi, lebar, bisa masuk tempat tidur, kemudian dapat mencegah masuknya serangga. Artinya tidak boleh ada apalagi tentang di gizi. Jadi misalnya ada pintu yang terbuka atau jendela yang terbuka atau karena kalau itu ada yang terbuka, got-got yang terbuka. Karena kalau misalnya terutama di gizi, kalau ada got yang terbuka maka ada tikus, ada kecoa dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ya kita sudah luar biasa ini, kalau ada bahan kayu saja, bahan dari dasarnya kayu, kalau kayu itu tidak shield, tidak berpori, maka itu tempatnya si kecoa. Karena kita ini luar biasa ya pest control, karena ada ngumpet-ngumpet di bawah daripada bahan kayu yang sempat mungkin tanpa rekomendasi pres dulu. Nah itu akan bahaya sekali dan sulit sekali untuk pemeliharaannya karena kecoa itu sulit dikendalikan. Jadi pemilihan awal dinding, langit-langit, atap, lantai dinding ini, pintu ini benar-benar harus di standar dari PPRS dan harus seizin dan harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dari PMK. Jadi kemudian bagaimana dengan pest control ya? Jadi kalau kita lihat di standar mutu dari persyaratan kesehatan vektor itu bahwa dikatakan bahwa rumah sakit itu harus bebas vektor. Tapi memang luar biasa karena kami ini luar biasa bagaimana mengatasi namanya si kecoa. Karena mereka itu ngumpet dan sulit ngumpet di bawah gitu ya, dan mereka beranak cucu nanti akan keluar sewaktu-waktu ya. Jadi kenapa? Bagaimana cara mengendalikan namanya si kecoa ini? Ternyata kecoa ini sebenarnya dia sukanya adalah bau-bau bekas makanan. Oleh karena itu setiap selesai makan, maka orang yang menghasilkan sisa makanan itu atau piring yang dipakai atau gelas yang dipakai, setelah selesai makan maka orang tersebut harus segera melakukan pembersihan. Kalau kita tunda, misalnya, saya ini pimpinan, atau saya ini nggak sempat, atau saya ini banyak kegiatan, akhirnya piringnya ditaruh. Nanti 30 menit lagi, 10-15 menit lagi, percayalah kecoa akan datang. Dan akan banyak. Makanya tidak diperkenankan itu, misalnya makanan ada di nurse station, makanan ada di makanan ada di sembarangan tempat. Kemudian di pantry habis makan makanannya terbuka dan dibiarkan seperti itu semua adalah kesempatan kita mengundang namanya vektor dan teman-temannya, dan itu berbahaya sekali ya. Ini yang menjadi selain tikus juga ada juga binatang-binatang yang lainnya seperti anjing atau kucing, bahkan ada kerbau, ada juga untuk di daerah itu ada babi. Hati-hati tuh jangan sampai masuk ke dalam rumah sakit kita. Kemudian persyaratan kesehatan sarana bangunan adalah yang penting tadi ini tadi sudah ya, kebersihan permukaan lingkungan dilakukan 2 kali sehari atau jika kotor. Jadi permukaan lingkungan di sekitar kita kalau untuk di intensive care di kamar isolasi bisa sampai 3 kali ya. Gunakan lap basah, peralatan kebersihan sesuai standar, perlu kebersihan. Jadi kalau kita misalnya ternyata lap kita adalah sudah warna hitam dan itu terus dari misalnya kita ada 20 ruangan, ada 20 ruangan terus ada 30 bed. Nah, lapnya cuma 1 untuk semua. Nah, itu yang berbahaya, itu mengakibatkan outbreak. Jadi kalau misalnya lap itu harus disesuaikan dengan jumlah item yang dibersihkan. Kalau item kita bersihkan sebenarnya 10, maka ada 10 lap microfiber untuk masing-masing item tersebut. Ya, dan itu harus di laundry setelah selesai untuk memastikan kebersihannya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan bahwa seluruh permukaan lingkungan baik bed rail, ya,
Siring pump, mesin ventilasi mekanik, tiang impuls, meja pasien, semua rutin dilakukan pembersihan. Kemudian, dan tidak diperkenankan juga melakukan aerosolisasi, misalnya penyemprotan, karena tidak ada gunanya penyemprotan itu. Jadi ada beberapa rumah sakit yang melakukan penyemprotan, akhirnya nggak dilap, sehingga debu masih di situ. Apa gunanya? Ya, daripada habisin uang, ya udah lap rutin dengan air dan deterjen, atau kalau itu diperlukan alkohol, kalau itu diperlukan klorin, sesuai dengan risikonya. Yang penting dilakukan rutin pembersihannya dengan satu arah. Ya, jadi semua item yang ada di rumah sakit kita harus dibersihkan rutin untuk mencegah kejadian luar biasa. Nah, persyaratan kesehatan dan tersedia tempat sampah yang tertutup dan dibersihkan secara rutin. Jadi tempat sampahnya itu adalah injak, ya, dan jangan injak itu dan setelah diinjak oleh kaki dia tertutup sendiri, ya. Kemudian tidak tercium bau yang tidak sedap, tidak ditemukan tanda keberadaan tikus, tidak ditemukan lalat dalam bangunan tertutup. Intinya adalah supaya pes tidak ada, maka kita makan harus tertib. Makan selesai, cuci piringnya sendiri, dan ketika ada sampah-sampah dimasukkan ke tempatnya. Itu akan mencegah terjadinya kecoa-kecoa dan kawan-kawan dan tikus-tikus. Tikus juga senang di jomberan-jomberan atau di saluran air. Makanya saluran air jangan ada yang terbuka. Kalau ada yang terbuka, maka dia akan muncul. Dan itu berbahaya sekali. Ya. Jadi, sekali lagi, untuk lap yang direkomendasikan itu banyak microfiber. Ya, bukan, dulu saya kanebo. Dulu kita sempat namanya yang lap-lap yang warna kotak-kotak itu. Jadi bentuknya kotak-kotak itu tidak direkomendasi, ya. Kemudian ganti mop setiap hari dan bersihkan setelah dipakai dan biarkan kering sebelum dipakai kembali. Kemudian bagaimana kita melakukan pengukuran mikrobiologi di udara? Yang pertama, bila terjadi wabah dan lingkungan dianggap sebagai media transmisi penularan atau infeksi. Sebenarnya Bapak Ibu, kami sudah membuktikan dengan karena kami beberapa kali terjadi outbreak, kejadian luar biasa HIVE, maka kami sudah melakukan mencari akan masalahnya, termasuk salah satu penyebab daripada outbreak di tempat kami adalah karena lingkungan yang tidak bersih, yang tidak dikelola dengan baik. Bagaimana kita mengabaikan labnya, bagaimana kita mengabaikan teknik caranya, bagaimana kita tidak melatih orangnya, bagaimana kita ternyata kita tidak ada SPO-nya, tidak ada pelatihan terhadap petugas yang melakukan pembersihan, maka itu akan berisiko sekali. Oleh karena itu, maka kita harus ada SPO, kita harus latih orangnya, kita harus sediakan labnya sesuai semua pembersihan permukaan yang kita siapkan, kemudian kita harus evaluasi, kita harus feedback, supaya apa yang kita rancangkan, apa yang kita buat dalam bentuk tertulis, maka itu harus diwujud nyatakan dengan melakukan monef terhadap semua standar-standar yang kita sudah buat di rumah sakit. Jadi sekali lagi bahwa kita harus memastikan bahwa lingkungan kita itu aman, ya, untuk diduduki, untuk kita tempati, untuk kita merawat pasien. Kalau perlu kita harus juga, kalau mikrobiologi ini adalah kita lakukan apabila ada penelitian. Jadi kesimpulannya adalah upaya penyataan lingkungan itu berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan ini diselenggarakan melalui upaya penyihatan, pengamanan, dan pengendalian. Upaya kesehatan lingkungan bagian dari kewaspadaan standar dan memutuskan rantai penularan infeksi. Jadi sekali lagi sangat kita jaga bersama kualitas air, kualitas udara, kualitas sarana prasarana di rumah sakit kita. Dengan kita jaga dengan baik, maka kita akan sehat dan baik karyawan maupun pasien. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Ibu Odette. Terima kasih Ibu Gortap Sitohang. Ya, waktunya masih 10 menit, tapi di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin akan bisa semakin memperjelas apa yang tadi Ibu Gortap sampaikan. Ya, kita langsung pada pertanyaan saja ya, Ibu. Silakan. Yang pertama dari Ibu Tri Sulistioningsih, Rumah Sakit Sinar Kasih Purwokerto, menanyakan, untuk Permenkes 1204 tahun 2004, ya, apakah masih berlaku atau sudah diganti semua ke Permenkes nomor 7 tahun 2019? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita ada PMK yang baru, maka otomatis PMK yang lama itu adalah sudah digugurkan atau diganti. Sama aja dengan misalnya PMK nomor
PMK sebelumnya tentang PPI, maka menggugurkan PMK yang 2011 diganti menjadi 2017. Jadi sebenarnya PMK yang baru nomor 7 2019 ini memang ada beberapa kelemahannya. Karena kami sendiri setelah kami mengkaji isi dari PMK nomor 27 2019, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar. Dan kami secara khusus sudah membuat surat ke Kementerian Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan, standar-standar yang ada di dalam itu perlu direvisi. Jadi walaupun memang perlu direvisi, maka tetap kita masih mengadop yang standar-standar yang lama dulu, tapi tetap kita perlakukan. Misalnya standar nomor 7 2019 itu kan ada yang nggak sesuai. Yang sesuai itu adalah nomor 2004 itu. Nah, standar-standarnya itu kita menggunakan nomor 2004 karena ada salah ketik, intinya sih salah ketik ya katanya ya. Jadi karena ada salah ketik di PMK nomor 7 2019 ini, maka kita pakai angkanya adalah yang angka di nomor 102 itu, seperti itu. Jadi lebih ke arah karena ada kesalahan pengetikan kalau menurut sumber yang membuat buku. Karena kami juga udah bedah itu, benar-benar bedah itu buku ya. Jadi begitu jawabannya. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Dr. Dian Ekasari, SPOG, Rumah Sakit Immanuel Y. Halim. Bagaimana merawat ruang audiometri? Apakah perlu ventilasi tertentu untuk sirkulasi udaranya? Silakan Ibu. Ya, di kami juga ada audiometri ya. Jadi audiometri untuk direhab ya. Benar nggak? Audiometri rehab atau THT? THT. Ya. Nah, audiometri kami juga ada. Jadi memang itu kan kedap ya. Jadi intinya adalah perawatannya sama aja dengan permukaan lingkungan lainnya. Yang paling penting adalah dibersihkan rutin. Dibersihkan rutin. Yang pertama kalau dia AC, maka maintenance AC dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kalau misalnya ada sesuatu yang dianggap yang perlu sebelum 2-3 bulan, misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak baik, misalnya ada pasien-pasien yang infeksius, misalnya masuk menggunakan metode yang baik, maka aslinya bisa lebih cepat di maintenance. Kemudian permukaan lingkungannya gimana? Ya dilap aja dengan air dan deterjen, cukup. Alat-alatnya juga dengan air dan deterjen cukup. Itu saja. Jadi pembeliannya sama, karena di tempat kita juga ada. Ya, jadi prinsipnya sama dengan yang lainnya ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Arianto, Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Apakah di IGD dari triase hijau sampai merah, apakah harus tekanan positif? Atau hijau dan kuning tetap seimbang? Ini IGD ya? Ya, IGD. Kalau IGD menurut standar itu enggak ada tekanan ya. Jadi kalau IGD itu adanya tekanan seimbang. Yang penting ada jendela, ada exhaust. Jadi sewaktu-waktu bisa jendelanya dibuka atau exhaust-nya diaktifkan. Tapi kalau untuk misalnya ruang isolasi, untuk sebelum masuk ke ruang isolasi perawatan atau sebelum ditransfer ke rumah sakit lain, maka kita butuhkan ruang isolasi bertekanan negatif pakai HEPA. Atau bisa juga kalau nggak ada HEPA mahal, maka teman-teman bisa membuat satu ruangan tertentu, satu kamar, kemudian pakai exhaust, kemudian dengan jendela atau kipas ke arah jendela. Itu juga cukup untuk misalnya kalau rumah sakitnya tidak ada HEPA. Jadi sekali lagi jawabannya dari hijau ke merah, dari hijau kuning ke merah tekanannya seimbang. Yang penting sebaiknya disertai dengan ada jendela atau exhaust waktu-waktu supaya AC-nya bisa dimatikan 1 jam, 2 jam. Kemudian untuk sirkulasi terjadi pertukaran, maka dibukalah jendelanya, diaktifkanlah exhaust-nya. Selama exhaust dinyalakan, selama pintu dibuka, maka matikanlah yang namanya AC. Karena itu akan merusak cepat AC-nya. Jadi contoh di kami, di IGD kami, kalau kami beri di standar kami buat, di SPO juga, setiap misalnya jam 6 sampai jam 8, itu jendelanya dibuka. Supaya ada pertukaran. Karena exhaust, kalau ada exhaust diaktifkan. Nah selama itu, maka AC-nya dimatikan.
Jadi sekali lagi tekanan seimbang, tetapi kalau untuk pasien-pasien dengan airborne bisa dengan tekanan negatif, dengan alamiah, dengan exhaust atau dengan jendela atau dengan HEPA filter. Baik, intinya tekanannya seimbang ya. Yes, tapi kalau untuk airborne sebaiknya disiapkan satu kamar yang bertekanan negatif, bisa dengan exhaust atau dengan kipas atau dengan HEPA. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Ibu Sabarwati Andayani. Ini pertanyaannya cukup banyak-banyak nih. Rumah Sakit Bokor, Turen. Untuk kamar operasi, apakah exhaust perlu dinyalakan 24 jam meskipun tidak ada operasi? Bagaimana cara menjaga kelembapan udara di ruang kamar operasi? Silakan. Ya. Pertanyaan yang baik sekali. Memang kamar OK ini tantangan tersendiri ya. Jadi memang yang pertama bahwa AC di kamar operasi itu sebaiknya sirkulasinya memang yang paling baik itu 24 jam itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau misalnya untuk efisien, kenapa? Karena kalau kita matikan juga maka HEPA-nya juga akan mengalami permasalahan. Jadi sirkulasinya sebaiknya AC-nya dinyalakan 24 jam supaya terjadi pertukaran per jam meskipun tidak ada operasi. Ya, terutama kalau memiliki HEPA. Kalau tidak dinyalakan, sirkulasinya tidak jalan, maka akan terjadi kelembapan meningkat. Oleh karena itu tadi, bagaimana kita menjaga? Maka menjaga humidity, kelembapan ini memang tantangan, karena di kami juga sama. Tantangan kami itu lebih dari 60, karena standar kan 40-60. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan maintenance. Kemudian bagaimana kita memastikan jumlah personal yang ada di kamar operasi. Bagaimana sumber-sumber air, pintu-pintu itu, sumber-sumber air yang ada di ruangan tersebut, dan juga pintu jendela apakah benar-benar tertutup rapat atau tidak. Nah, itu yang paling penting dikendalikan. Kalau itu sudah dikendalikan, dan kemudian yang paling penting maintenance HEPA. Kalau di kamar OK itu ada nama pre-filter. Pre-filter itu kita loss maintenance setiap 1 bulan sekali. Kalau itu medium filter itu adalah 6 bulan sekali. Kalau itu terkait dengan HEPA-nya itu adalah 1 bulan sekali. Jadi bagaimana kita melakukan maintenance itu akan menjaga kualitas udara, kualitas suhu, dan kelembapan di kamar operasi kita. Memang ada kendala. Kadang-kadang ketika misalnya musim dingin, ya musim dingin kita nggak ada musim dingin sih. Tapi kalau misalnya musim hujan deh, atau musim panas, nah itu biasanya kelembapannya itu cenderung tinggi. Nah itu kan kita tidak bisa manipulasi lingkungan. Itu memang sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Jadi ya yang paling penting jumlah personel dan maintenance itu bisa dilakukan oleh rumah sakit seperti itu. Ya, selanjutnya nih, nomor 5, Ibu Margaret, Rumah Sakit William Booth Semarang. Apakah kesehatan udara harus dilakukan pengecekan secara rutin? Ya, tadi kan PMK sudah disebutkan. Ya, kalau udara itu di kamar OK, saat ini PMK yang nomor 7 ini menguntungkan Bapak Ibu. Menguntungkan kita kenapa? Karena kultur itu nggak wajib kultur itu nggak diwajibkan setiap bulan kayak zaman dulu. Ya, ingat kultur itu dalam keadaan apa? Keadaan outbreak, kejadian KLB meningkat. Kemudian yang kedua KLB infeksi kah? Atau kemudian ketika ada renovasi bangunan, ketika ada penelitian. Nah, itu baru diperiksa. Nah, memang di PMK nomor 27 disebutkan dilakukan rutin untuk kultur di kamar OK ya, secara rutin setiap bulan. Tapi sebenarnya sudah disebutkan juga bahwa kalau misalnya terjadi outbreak, renovasi atau terjadi penelitian baru itu dilakukan. Jadi sekali lagi tidak rutin untuk yang lain kecuali hal tersebut di atas. Ya, baik. Selanjutnya dari Ibu Ati, Rumah Sakit Immanuel. Untuk pengukuran kelembapan di ruang operasi, apakah ada evaluasi khusus? Misalnya 1 mg per 1 minggu per 1 bulan sekali, dan bila kelembapan naik, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi memang dan ya, sekali lagi bukan hanya seminggu sekali, setiap hari tekanan, suhu, dan kelembapan harus dikontrol dan harus ada checklistnya. Kalau perlu persis, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya suhu, tekanan, dan kelembapan tidak seimbang, tidak sesuai standar,
di situ ada obat-obatan akan rusak. Di situ ada alat-alat akan rusak. Di situ ada operasi di mana pada saat operasi itu maka membutuhkan kualitas udara yang sesuai standar. Oleh karena itu monitoringnya harus dilakukan 1 kali sehari minimal. Pencatatan harus ada monitoring, pencatatan suhu, tekanan dan kelembapan setiap hari. Setiap hari ya. Ya, secara digital maupun manual. Kalau misalnya tidak ada magna helix, maka magna helix untuk tekanan, maka dengan cara tadi tadi tisu. Kalau tisunya pada saat kita buka sedikit jendela di kamar Oka, tisunya mendorong keluar ketika kita buka, berarti kan ada tekanan positif. Oleh tidak ada magna helix, ya. Jadi setiap hari ya. Setiap hari ya. Baik, ini masih banyak pertanyaannya. Nomor 7 dari Dr. Dian Ekasari tadi, Rumah Sakit Immanuel W. Halim. Saat ini semua merasa takut dengan pandemi COVID-19 sehingga beberapa dokter di rumah sakit kami melakukan pelayanan di bagian poliklinik khususnya dengan membuka jendela atau tanpa AC. Yang kami tanyakan sebenarnya apakah memang tidak diperbolehkan memakai AC di ruang tersebut atau boleh tapi dengan beberapa syarat atau dengan cara membuka dulu jendela dengan waktu tertentu. Kemudian yang kedua, berapakah standar suhu, kelembaban, dan tekanan ruang isolasi COVID-19? Apakah sama dengan ruangan tekanan negatif lainnya, ataukah ada standarnya sendiri? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang paling baik, yang tadi yang paling baik sebenarnya, yang alamiah itu tidak pakai AC. Jadi jendela dibuka, benar-benar dibuka, tanpa ada AC. Itu yang paling bagus sebenarnya. Tapi kan nggak aman, nggak nyaman karena keringetan, ya toh. Itu adalah mau dia untuk yang infeksi tidak infeksi itu yang paling bagus. Tapi kalau misalnya ternyata rumah sakit di seluruh Indonesia ini sudah pakai AC, gimana dong? Apakah dibuka terus atau AC di mana? Kalau itu pasiennya untuk di penyakit dalam, kemudian di geriatri, pasien-pasien yang di THT, gigi mulut, ya kan ada risiko-risiko tindakan-tindakan yang bersifat tindakan yang bersifat resolusi, ya sebaiknya selama tindakan itu dibuka jendela, diaktifkan exhaust-nya, ya. Kalau misalnya pasien-pasien umum misalnya dibedah dan risikonya minimal dan tidak ada tindakan-tindakan yang bersifat tindakan droplet atau tindakan bersifat aerosolisasi, ya silakan pakai AC. Tapi jangan AC-nya terus-menerus. Misalnya nggak pernah dibuka jendela. Jadi kita, contoh di rumah sakit kita nih, sudah dibikin dalam SPO, dalam kebijakan, dalam desiminasi. Pokoknya sehari itu 3 kali membuka jendela. Jam 8 sampai jam 9, jam 12 sampai jam 1, jam 3 sampai jam 4. Itu sudah dibuat. Kecuali kamar OKA. Kamar OKA kan nggak bisa dibuka tutup. Intensive care, ya nggak bisa karena udah pakai HEPA. Kalau udah pakai HEPA, nggak usah buka-buka jendela. Tapi kalau tidak pakai HEPA, ya udah bukalah jendelanya sewaktu-waktu. Tadi jawabannya, yang paling bagus kalau tidak pakai AC, bukalah pintunya lebar-lebar. Kalau pakai AC, minimal 3 kali sehari harus dilakukan pembukaan jendela dan aktifkan exhaust. Tapi selama membuka, pastikan AC dimatikan untuk menyehatkan udara di ruangan tersebut. Iya. Ini tadi standar suhu suhu dan kelembabannya. Tidak ada perbedaan, sama saja. Tadi kan di PMK ya? Ada tuh. Ikuti aja PMK. Tadi dikatakan 22 sampai 27. Iya. Baik, selanjutnya Ibu Fitri dari Rumah Sakit William Booth Semarang. Apakah perlu pemakaian pengharum ruangan untuk kamar mandi? Bagaimana mengatasi masalah bau kamar mandi yang sering pesing, yang sering tidak nyaman? Jadi sebenarnya masalahnya bukan pengharum. Kalau pengharum ditaruh pun nggak dibersihkan ya sama aja bau pesing. Jadi akar masalahnya kita atasi. Akar masalahnya apa? Bersihkanlah secara rutin. Pakailah cairan detol untuk membersihkan lantainya tersebut. Jadi jawabannya adalah atasilah akar masalahnya dengan melakukan pembersihan secara rutin. Pakailah
cairan desinfektan yang tepat untuk membuang bau tersebut. Ya. Dan yang paling penting, pasanglah exhaust fan. Ya. Selanjutnya ini dari Ibu Margaret, Rumah Sakit William Booth. Bagaimana tempat sampah yang ada di kantor atau back office, apakah tetap harus injak atau boleh biasa? Apakah untuk mengendalikan vektor boleh menggunakan bahan kimia seperti racun tikus? Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi tadi kalau dibilang racun tikus itu yang tidak direkomendasi karena dia nanti mati di beberapa tempat dan itu akan sulit untuk mendapatkannya. Jadi perangkap tikus yang direkomendasi, ya, bukan racun. Karena racun dia mati bau di mana-mana, kita nggak tahu di mana mati. Itu yang bahaya. Tadi pertanyaan tadi yang back office tempat sampahnya apa harus injak juga? Standarnya semua harus injak. Sama ya. Kemudian ini yang terakhir dari Ibu Dwi Haryati, Rumah Sakit Ngesti Waluyo. Di masa pandemi COVID ini, apakah perlu dilakukan pemeriksaan mikrobiologi udara, terutama ruang isolasi COVID? Enggak, tidak ada rekomendasi. Tidak ada ya? Ya. Jadi tidak perlu. Ya. Yang penting sirkulasinya dijaga dengan baik. Ya. 12 kali. Baik, Ibu Gortap, ini waktunya sudah melebihi 10 menit dari yang ditetapkan. Jadi terima kasih sekali karena sudah menyampaikan materi tentang pengendalian lingkungan rumah sakit. Semoga bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dokter Erwita ya. Erwita, terima kasih sudah membantu acara. Terima kasih teman-teman semua. Ya, teman-teman yang sudah setia mendengarkan. Ya, maaf jika ada yang salah dalam penyampaiannya. Sampai ketemu untuk besok lagi. Sampai jumpa lagi Bu Gortap. Terima kasih.